Oke. Ya, selamat sore adik-adik, teman-teman, ibu dan bapak. Nah, ini nih kayaknya nih kalau saya lihat dari profil-profil fotonya nih masih pada muda gitu ya, teman-teman, adik-adik, ibu dan bapak. Selamat bergabung kembali di seminar atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, mohon di-mute dulu ya mikrofonnya. Oke, terima kasih sudah bergabung kembali di seminar atensi hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sore-sore, hujan-hujan. Nih kalau saya di Jakarta nih lagi hujan, lagi dingin gitu ya. Enaknya sebetulnya tidur, tapi saya appreciate banget, saya apresiasi sekali teman-teman semua, ibu dan bapak, adik-adik masih semangat nih ikut seminar atensi ya. Oke, perkenalkan dulu, saya sebagai host di sini, nama saya Eva Silvana, MC Psikolog. Saya juga sebagai psikolog anak dan remaja, saya founder dari Atensi Anak Remaja. Oke, hari ini kita membahas apa? Hari ini seru banget soalnya. Hari ini seru banget, kita mengambil tema tentang nikah muda. Nah, nikah muda yes or no? Aduh, ini seru banget, udah banyak yang DM soalnya kemarin. Boleh nggak anaknya ikut? Ayo, aku bilang. Nah, sudah pasti hari ini didampingi oleh narasumber kita yang sudah pasti kompeten. Aku nggak mau panggil ibu karena muda banget. Aku panggilnya, halo, assalamualaikum, Mbak Hira Yuki Molira, MC psikolog. Beliau sebagai praktisi psikolog. Oke, ya, kenalan dulu sebentar, panggil dulu. Assalamualaikum Mbak Hira. Waalaikumsalam Mbak Eva. Halo Mbak. Ini Mbak Hira nih jauh-jauh dari Bandung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Hira bersedia sore-sore memberikan ilmunya nih untuk kita semua di sini. Hatur nuhun. Sami-sami ya, kita hari ini belajar Bersama ya Mbak. sharing. Nanti mungkin kalau misalkan enggak ya. Oke, sip. Oke, baik Mbak. Makasih banyak ya Mbak sekali lagi. Oke, nah siapa sih Mbak Hira ini gitu ya? Mohon izin untuk saya share screen dulu, kita kenalan sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini saya sambil baca nih, karena saya mau kenalan dulu sama Mbak Hira. Mbak Hira Yuki Molira, MC Psikolog. Nah, beliau ini sebagai clinical psychologist, jadi sebagai psikolog klinis, beliau kuliah S1, S2 di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran di Bandung. Nah, kemudian minat beliau memang expertnya di bidang depression, kemudian persoalan perempuan, traumatic experience, transpersonal psychology. Aduh, ini keren banget ya. Jadi adik-adik nanti boleh istilah-istilah ini kalau mau ditanyakan nanti langsung ke narasumbernya, monggo gitu ya. Kebetulan tesis Mbak Hira ini mengambil tema efektivitas hipnosistemik gitu ya, efektivitas hipnosistemik terapi untuk mengatasi postpartum depression. Waduh, ini keren ya, artinya depresi setelah melahirkan ya, Mbak Hira ya. Iya betul Mbak Eva. Oke, nah saat ini Mbak Hira sebagai praktisi psikolog di Biro Psikologi Dwi Payana di Bandung, dan juga beliau praktek di Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran. Jadi PIP di bawah Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Ini Mbak Hira juga banyak sekali menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Ini beliau jadwalnya padat banget, jadi hari ini memang saya culik sengaja, susah banget dapat jadwalnya. Jadi khusus untuk menemani adik-adik, ibu dan bapak semua. Nah, ini boleh monggo kalau mau di screenshot. Di sini ada email di hirayuki79@gmail.com, kemudian ada IG @hirayukimolira, monggo di screenshot, juga di Facebooknya Hira Yuki Molira. Monggo ini supaya saya nggak terlalu banyak. Nah, oke, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi yang
Sesungguhnya jangan lupa seminar atensi ini rutin diadakan, akan ditemani narasumber-narasumber yang sudah pasti kompeten. Jadi untuk update jadwal dan tema seminarnya, silahkan follow Instagram @atensi anak remaja. Juga jangan khawatir kalau misalnya nggak sempat join, nanti semua rekaman seminar atensi itu bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Oke, mangga Mbak Hira untuk waktu dan tempatnya saya serahkan. Oke, terima kasih banyak, Mbak Eva. Ini suatu, kehormatan banget ya bisa bisa bergabung di Atensi hari ini dan bertemu dengan teman-teman semua nih. Kalau lihat dari foto-fotonya pada masih muda-muda ya, Mbak Eva ya. Iya benar, iya betul betul. Saya juga lagi lihat satu-satu nih. Nah, ini, saya sebelum mulai ini mau tanya nih, kan tema kita hari ini tentang nikah muda, yes or no? Nikah muda, why not? Waduh, atau atau nikah muda, oh no, gitu ya. Reaksi kita bisa macam-macam ya, Mbak Eva ya. Nah, Betul. tapi, boleh nggak nih ada yang mau cerita gitu ya, kenapa, mau bergabung ke, apa namanya, ke kegiatan hari ini gitu, ke webinar hari ini, teman-teman? Gitu, Nah, adakah sesuatu gitu tentang pernikahan dini mhm, yang mhm. memang yang benar-benar teman-teman pengen ngerti gitu atau, apa, ada kegalauan gitu atau ada kebingungan gitu? Karena memang, yang namanya pernikahan ini gitu ya, bukan sesuatu yang, mudah untuk dijalani, kita semua juga mungkin, melihat itu gitu ya, bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, tetapi, eee, terkadang ketika waktu itu hadir gitu ya, waktu untuk menikah itu hadir, seolah-olah kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Gitu ya. Walaupun kita sebenarnya paham ke depannya gitu, kita sudah mungkin ada film tentang pernikahan dini kah, segala macam, mungkin juga, apa, kampanye-kampanye tentang pernikahan dini juga banyak gitu ya. Tetapi kenapa sih kok itu masih kerap dilakukan, gitu. Nah mungkin, teman-teman di sini ada yang mau cerita nggak kenapa bergabung di Nah, sini? seru nih pertanyaan Iya, pembukanya. Yuk, heeh. boleh yuk langsung open mic aja mungkin ya atau tulis di kolom chat. Boleh Boleh yuk? tulis di kolom chat, atau ada yang, "Aduh saya punya pacar udah ngajakin kawin, ini gimana?" Misalnya gitu. Oke, yuk. Ayo, ayo, siapa yang mau sharing? Kenapa sih kok sampai tertarik nih ikut di seminar atensi dengan tema ini? Mhm. Yuk, biasanya yang jauh-jauh nih, kemarin ada yang dari Flores apa segala macam. Ayo, Oh, mumpung Masya Allah, ketemu heeh, psikolognya, mumpung heeh, ketemu dengan psikolognya, siapa yang mau heeh, sharing, yang mau sharing. Atau kalau malu-malu boleh deh tulis di kolom chat heeh, deh. kolom chat. Jadi, mhm, Oke, pertanyaannya apa tadi? Why are you here? Gitu ya? iya, apa yang pengen diketahui tentang, pernikahan dini gitu? Atau ya apa yang membuat tertarik gitu untuk datang ke webinar ini gitu Oke, teman-teman. yuk, Iya, silahkan kalau mau silakan. tulis di kolom chat monggo, kalau mau open mic silahkan nggak usah malu-malu. Silakan ya, tapi sambil itu mungkin aku, share screen ya, Mbak, ya, Boleh, boleh, ya. boleh, 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 monggo Sambil silahkan. saya dan Mbak Eva nunggu nih, mungkin Ya, ada yang mau betul. cerita, Ayo gitu. adik-adik, adik-adik muda mungkin ya, jangan malu atau kalau ada orang tua juga boleh silahkan. Kenapa sih kok tertarik Mhm, ikut ini gitu? Jangan-jangan mhm, gitu. Ada putra-putrinya yang atau tetangga boleh aja ya, Mbak Hira ya. boleh boleh banget. Oke, sambil nunggu sih sebetulnya. Sambil nunggu sebetulnya atau Oke, mungkin dari saya iya, dulu mungkin ya Mbak Hir. Nah, ada yang open mic tuh. oke, Boleh ada monggo open mic. silahkan ya yang open mic barusan ya. Kayaknya masih Silakan. belum panas kayaknya ya. Atau aku boleh nggak sharing sedikit nih Mbak Hira Boleh nih. boleh. Karena kebetulan saya juga banyak berinteraksi dengan anak-anak remaja gitu ya. Jadi memang saya lihat apalagi di Instagram gitu ya. Hari gini tuh kan COVID, pandemi, jaga jarak. Mereka sekolah online. Tapi kok ketemu pacar makin intens. Makin intens kok makin deket gitu. Kalau saya lihat di Instagram ya Allah, saya bilang,
ini gimana ya gitu, ini gimana ya. Mhm. Kemudian ada juga beberapa klien itu memang betul Mbak Hira SMA gitu, akhirnya mereka putus sekolah gitu. Nah itu kan sayang banget gitu. Itu bukan hanya satu dua Mbak Hira gitu. Mungkin kalau saya hitung pakai jari hampir nggak cukup nih jari saya, jari tangan saya. Itu sih Yes. salah satu alasan kalau dari saya ya. Monggo dari teman-teman yang lain kalau ada yang lain silahkan. Oke, akhirnya itu menjadi suatu, keprihatinan tersendiri ya, Mbak Eva, ya, dan akhirnya kita sepertinya perlu untuk mengupas itu di sini teman-teman semua ya. Nah, Betul. seperti yang tadi, Mbak Eva ceritakan bahwa di masa pandemi ini sebetulnya kan, kita pada umumnya menjaga jarak ya tentu ya, kita semakin terbatas. Ke mana-mana kita semakin terbatas, ke sekolah sendiri aja saat ini masih percobaan untuk PTMT gitu ya, kita belum betul-betul bertemu dengan orang-orang. Tapi you know what ya, tapi tahu nggak teman-teman bahwa ternyata ya pernikahan dini di Indonesia meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Selain faktor ekonomi, minimnya edukasi turut mempengaruhi perkawinan di bawah usia 18 tahun tersebut. Nah, ini saya dapat dari apa namanya, salah satu, di ini ya, di Google ya, di katadata.co.id dia membuat infografik tentang kondisi, kondisi, pernikahan dini yang ada di Indonesia. Ini kan menjadi sesuatu tanda tanya ya, tadi ya, kenapa kok pandemi yang harusnya kita menjaga jarak, yang harusnya kita itu jarang bertemu dengan orang lain, intensitas ketemu kita dengan pacar itu semakin terbatasi, bentuknya hanya dunia maya saja gitu ya, tapi kenapa ini malah jadi kawin, gitu. Nah, memang ternyata selama masa pandemi ini kan terjadi penurunan ekonomi yang luar biasa ya, teman-teman semua, gitu. Dan ternyata di Indonesia itu, menikah itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi. Ini yang memang perlu kita, apa ya namanya ya, yang itu adalah menjadi suatu kondisi, gitu ya, kondisi yang memang harus dipecahkan bersama. Saya pikir itu bukan cuma tugas, psikolog gitu ya untuk mengedukasi, menyadarkan tentang apa, perlunya memperhatikan usia gitu ya dalam melakukan pernikahan, tapi ini adalah tugas banyak pihak. Pemerintah juga melalui dinas apa ya namanya, perempuan gitu ya, tentang dinas-dinas yang memperhatikan kesejahteraan anak, ini juga, agak, ketar-ketir gitu dengan situasi ini, teman-teman. Dan kemudian juga, dari hasil survei ya, pandemi ini tuh bikin orang jenuh sebetulnya. Gitu. Nah, jenuh ini kalau misalnya tidak diimbangi dengan kemampuan meregulasi diri, meregulasi dorongan, meregulasi emosi gitu ya, ini anak-anak bisa menjadi melakukan hal-hal yang, yang apa ya namanya, yang kurang pertimbangan gitu. Yang pada akhirnya membuat mereka, hamil di luar nikah gitu dan akhirnya harus, dinikahkan gitu. Lihat saja dari datanya ya, permohonan dispensasi menikah melonjak. Jadi di tahun 2019 ini sebelum pandemi itu 23.700 dan sekarang itu, di tahun 2020 permohonannya naik sampai dengan 1.000 permohonan. Nah, permohonan dispensasi ini apa? Jadi dalam negara di negara kita diatur oleh undang-undang bahwa yang menikah itu adalah yang di atas 19 tahun gitu, undang-undang nomor sekian lah saya lupa gitu ya. Yang, menikah itu selayaknya di atas umur 19 tahun. Dan kalau ingin menikah di bawah 19 tahun, itu harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Nah, ini pengajuan permohonan ke pengadilan untuk menikah usia dini di bawah 19 tahun itu melonjak 1.000 1.000 pemohon gitu ya di era pandemi ini. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah data yang saya sajikan. Tetapi yang ingin saya bahas itu sebenarnya adalah ya, eee, apa sih, efek dari, pernikahan dini terhadap, para pelakunya gitu. Karena pernikahan dini ini kan dilakukan oleh, orang-orang yang berusia di bawah 19 tahun, gitu. Dilakukan oleh sosok manusia yang di bawah 19 tahun. Di mana di usia-usia tertentu itu ada fase-fase perkembangan yang harus mereka, lalui, yang harus mereka tempuh. Artinya ada karakteristik-karakteristik tertentu yang mereka miliki.
gitu. Nah, kita akan bahas ini ya teman-teman, pada kesempatan kali ini. Nanti, setelahnya kita akan diskusi gitu ya. Nah, oke. Di sini saya ajukan sebuah, pertanyaan sebetulnya. Perkawinan dan tantangannya versus kondisi mental anak, di mana di bawah 19 tahun itu anak masih berada di prapuber dan pubertas. Dan dengan kondisi ini, dengan adanya tantangan dan kondisi mental anak, pertanyaan selanjutnya, siapkah anak? Gitu. Karena perkawinan sendiri itu ya teman-teman, perkawinan sendiri itu bukan cuma sekedar ijab kabul, gitu, walimahan gitu, bukan sekedar resepsi. Tapi pernikahan itu punya begitu banyak konsekuensi, teman-teman semua ya. Perkawinan nih adalah peristiwa di mana dua individu diikat secara formal di hadapan penghulu atau kepala agama tertentu, dihadiri para saksi, kemudian disahkan sebagai suami istri. Ini adalah apa ya, bisa dibilang ini aktivitas pengesahannya gitu ya, sebuah ritual atau sebuah aturan gitu ya untuk mengesahkan yang tadinya dua orang manusia ini berpisah gitu ya, kemudian disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Nah, ini semua ada konsekuensinya teman-teman. Ketika ijab kabul itu disahkan gitu, itu terjadilah sebuah konsekuensi yang besar sebetulnya. Pertama, terjadi perubahan peran atau bertambahnya peran gitu. Teman-teman ketika sudah dikatakan sah oleh penghulu gitu ya, oleh penghulu, ketika dikatakan sah, saat itulah sebetulnya teman-teman sudah berubah peran. Mungkin pakaian pernikahannya mah nggak berubah gitu ya, mungkin kebayanya masih indah gitu ya, ataupun singgasana pernikahannya pun nggak berubah gitu ya. Maksudnya singgasananya itu indah gitu ya pada saat itu, tapi sebenarnya yang tidak kasat mata dalam diri kita itu ada perubahan teman-teman gitu. Pada saat itu sebenarnya tersematlah di diri kita itu peran sebagai peran-peran baru gitu, peran sebagai istri ya kalau yang perempuan, peran sebagai suami buat yang laki-laki gitu, peran sebagai anak menantu, ipar, peran keluarga dan bagian dari keluarga besar yang baru gitu. Yang awalnya kita taunya uak-uak kita dari bagian kita aja, sekarang uak, tante, bibinya suami itu jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Nah, perubahan peran ini yang juga menantang. Perubahan peran ini akan diiringi dengan perubahan tanggung jawab gitu. Ketika kita punya peran sebagai istri, kita punya tanggung jawab yang terikat, yaitu fungsi sebagai seorang istri gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita jadi suami, berarti juga ada tanggung jawab yang muncul dari peran sebagai suami. Ketika kita menjadi anak mantu gitu ya, itu bukan cuma lagi sekedar anak orang tua kita, tapi kita jadi mantu, itu ada lagi tanggung jawab yang menyertainya gitu. Dan kemudian apalagi kemudian tekdung tralala gitu ya, punya anak gitu, ada lagi peran yang menyertainya, tambah peran atau tambah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu adalah serangkaian ya perilaku yang dituntut oleh lingkungan untuk dimunculkan oleh kita loh teman-teman. Ketika kita itu sebagai seorang istri berarti menjalankan tanggung jawab istri itu berarti serangkaian perilaku gitu. Ya misalnya dari hasil diskusi kita dengan suami kita gitu ya. Dia mengharapkan kita itu melayani misalnya nyiapin sarapan misalnya gitu ya. Kemudian juga mijitin dia gitu ya. Atau misalnya nyiapin pakaiannya sebelum dia pergi ke kantor gitu. Itu kan serangkaian perilaku. Tindakannya. Halo Mbak Hira. Halo Teman. Mbak. Iya, Ah, suaranya sempat sempat hilang suaranya. Oke, oke, sekarang clear. clear ya? Ya, Oke, lanjut, lanjut. sip, sip. Nah,
ini, apa ya namanya, dengan, ketidak terampilnya kita menjalankan tanggung jawab, itu yang akhirnya membuat pernikahan itu menjadi penuh tekanan, gitu ya. Pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat menantang, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, oke sebentar. Eee Keterampilan-keterampilan baru tersebut bisa dikuasai dengan baik bila, nih ya teman-teman ya, individu yang telah menikah menyadari betul tujuan dari pernikahan mereka dan memiliki kepribadian yang matang atau mantap, gitu. Nih, keterampilan apa saja tuh yang harus dikuasai, karena berkaitan dengan menjalankan tanggung jawab tadi, gitu ya teman-teman ya. Keterampilan ini untuk laki-laki nih biasanya nih keterampilan mencari nafkah, gitu. Karena untuk agama tertentu mencari nafkah itu merupakan kewajiban loh, gitu gitu. Nah, menjadi kewajiban laki-laki untuk agama tertentu gitu dan tapi ini karena kita udah era modern ini banyak sekali penyesuaian-penyesuaian sebenarnya teman-teman ya, dan ini yang juga perlu untuk didiskusikan dengan pasangan. Terus manajemen waktu dan manajemen diri. Gimana nggak perlu manajemen waktu? Orang banyak sekali perintilan-perintilan kerjaan yang harus kita lakukan gitu. Misalnya yang selama ini tinggal sama orang tua gitu ya, terus abis itu diboyong sama suami, tinggal sama suami, yang awalnya nggak pernah bersihin rumah, tiba-tiba harus ada tanggung jawab ngebersihin rumah, yang nggak pernah masak, tiba-tiba harus masak gitu. Nah, terus laki-laki yang biasanya, apa ya namanya ya, dapat uang jajan gitu dari apa, dari, orang tua gitu, sekarang harus cari nafkah sendiri dan kemudian juga harus mengelola keuangan untuk istri berapa, untuk keperluan pribadi berapa gitu. Itu banyak sekali keterampilan yang harus dikuasai, ya. Kemudian juga keterampilan mengelola emosi. Ada kata bijak yang bilang ya, teman-teman ya, ada kata-kata bijak yang bilang bahwa yang bisa menyakiti kita itu adalah orang terdekat kita, gitu. Kenapa? Kita penuh sekali harapan kepada orang tersebut. Kita penuh sekali keinginan kita itu bisa dipenuhi oleh orang yang dekat dengan kita itu, gitu. Kita menggantungkan kadang-kadang kita menggantungkan cita-cita kita atau impian kita kepada orang tersebut. Tapi persoalannya, seringkali justru orang terdekat kita yang bikin kita frustasi, gitu. Nah nah karena kita akan terus-terusan gitu ya berinteraksi dengan orang terdekat kita itu gitu ya dan akan adalah frustasi-frustasi yang muncul, baik intensitasnya kecil maupun besar, nggak perlu kita untuk belajar mengelola emosi teman-teman, gitu. Ya contohnya yang kecil aja misalnya. Misalnya ya, kayak saya nih saya pakai contoh saya aja ya jangan pakai contoh orang lain dah, saya aja. Misalnya, saya itu dididik oleh orang tua saya untuk sekolah tinggi-tinggi gitu dan untuk bekerja, mencapai cita-cita setinggi mungkin. Terus suami saya tuh orang Jawa gitu ya, orang Jawa yang biasanya dilayani oleh ibunya gitu. Dan dia bahkan berharap gitu ya, kalau mau makan itu tuh makannya sudah tersaji di meja, apa tuh, nasi berserta lauknya tuh udah ada gitu. Jadi dia tinggal hap 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 aja gitu. Terus udah gitu harus disiapin teh gitu ya, eee, walaupun bikin teh itu, ringan gitu ya, gampang gitu ya. Tetapi teman-teman, kalau kita bekerja, kita lagi banyak laporan yang harus dibikin gitu ya, tuntutan itu kadang-kadang bikin kesel gitu. "Lu ya bikin teh aja nggak bisa," dalam hati saya, "nggak mungkin lah saya ngomong," gitu kan. Bisa pagi-pagi udah berantem gitu. Nah, itu untuk hal kecil aja itu bikin kesel loh teman-teman. Kalau kita tidak belajar mengelola emosi, gitu. Kita tidak belajar menyadari, kapan sih emosi itu muncul dan bagaimana sih saya mengekspresikannya, mengelolanya dan mengekspresikannya dengan oke, gitu. Belum lagi yang heboh-heboh, kalau misalnya kita menemukan gejala-gejala, ini nih lagi nggak setia nih, misalnya kayak gitu. Waduh, itu makin rame, gitu. Ya, nah itu mengelola emosi. Ada juga keterampilan melakukan interaksi seksual, ini juga loh. Antara istri dan suami ini juga perlu untuk memahami bagaimana bisa, melakukan interaksi seksual tuh yang sehat gitu, yang sama-sama bisa, menimbulkan kebahagiaan dari dua belah pihak.
Terus keterampilan komunikasi, ya ini mah sudah pasti ya, karena kita hidup bersama dengan orang lain gitu ya, kita punya 2 pemikiran yang berbeda, 2 dunia yang berbeda, 2 harapan yang berbeda, 2 apa ya namanya ya, karakter, kebiasaan gitu ya. Ini pasti perlu, komunikasi untuk pada akhirnya kita, menemukan satu titik temu, gitu. Nah, keterampilan mengelola keuangan ini sudah pasti gitu ya, karena, eee, ketika kita menikah gitu ya, kita dituntut oleh lingkungan kita untuk bisa, apa ya, untuk bisa belajar memenuhi kebutuhan sendiri, teman-teman. Jadi ketika punya bayi, kebutuhan bayi, pampers atau segala macam itu, memang lingkungan itu sebenarnya menuntut kita untuk bisa memenuhinya sendiri. Otomatis ketika kita punya uang, itu adalah sumber daya, itu kita harus bisa mengelolanya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan, yang kita, miliki, gitu ya. Kemudian keterampilan mengelola urusan rumah tangga, keterampilan sosial, nanti ketemu sama uwak-uwak, tante-tante, bibi-bibi gitu ya. Terus ada konflik-konflik mereka yang mereka ceritakan mungkin, atau kita seret, wah ramai. Pokoknya banyak banget ya teman-teman keterampilan yang perlu untuk dikuasai ya, agar pernikahan ini bisa ya paling tidak, survive dan kita itu bisa menjalaninya dengan lebih, sehat secara mental. Gitu, ya. Nah, sementara nah kita sudah tahu ya tadi ya, tantangannya nih sebagai, tantangan pernikahan. Lalu bagaimana nih kondisi mental atau kondisi psikologis para, para apa ya, pelaku pernikahan dini gitu, which is itu sebenarnya, di bawah umur 19 tahun, gitu ya. Nih, nah ini, akan Halo Mbak Hira. Iya, sepertinya jaringan Mbak Hira agak kurang bagus. Kita tunggu sebentar. teman-teman. Yes, suaranya hilang tadi. Oke Mbak, silahkan. Oke, sip. Nah, ini ya, prapuber itu, pertama-tama nih, apa, kondisi psikologis anak prapuber. Melemahnya ikatan afektif dengan orang tua, muncul hasrat ingin bebas atau independen. Proses perkembangan aku, yaitu huruf gede ya, aku anak dalam keadaan paling kuat, ini ego, gitu ya. Jadi teman-teman, dari usia 0 sampai dengan kurang lebih 10, kita itu hidup di bawah tetek orang tua. Istilahnya ya. Artinya artinya sebagai manusia muda gitu, sebagai manusia baru, kita kan bingung nih, ini apa ya ini apa ya? Gitu ya. Nah, itu kita itu selalu diarahkan oleh kedua orang tua kita, gitu. Ini, setiap hari makan, gitu. Oh ya kalau makan dihabisin, makan, sayur juga harus dimakan, itu kan sebenarnya bentuk aturan-aturan, gitu. Terus, "Ayo deh bangun bangun jam 7 kamu mau sekolah, habis habis itu kamu mandi, habis mandi jangan lupa sholat," gitu. Terus, kalau PR ada PR dikerjain, dikerjain ini caranya gitu, gitu. Dan itu sebenarnya adalah lingkungan, sedang apa ya namanya, sedang mengarahkan kita gitu ya, lingkungan sedang mendidik kita gitu. Lingkungan sedang berupaya membentuk kita gitu ya, sesuai dengan, cita-cita mereka gitu, sesuai dengan, nilai dan budaya yang mereka anut gitu. Kita kan sebagai manusia muda nggak ngerti apa-apa ya, tiba-tiba kita brojol gitu, tiba-tiba orang tua gue orang Papua gitu kan, atau brojol orang, Jawa gitu, saya brojol di orang Amerika gitu. Nah, ketika kita masih kecil gitu, kita masih kertas putih tabula rasa gitu ya, kita masih kosong gitu dan kemudian dimasukin nih oleh, lingkungan nilai-nilai mereka gitu. Nggak salah gitu, itu sangat manusiawi. Karena mereka punya, formula formula hidup gitu, berdasarkan pengalaman hidup mereka yang diwarnai oleh budaya segala macam ya, nilai, norma itu yang mereka anut dan itu mereka ajarkan ke kita, gitu. Nah, persoalannya adalah Tuhan itu juga menciptakan kita punya, akal, gitu. Masuk nih berbagai macam inputan ke kita, gitu, dan akhirnya kita proses, muncullah pada satu titik seseorang itu merasa
aku adalah aku gitu. Aku tuh beda gitu sama mama sama papa gitu. Aku kenapa sih gitu. Artinya ibaratnya eh ibaratnya apa ya namanya ya, kalau kita apa stek ya, bukan stek sih, apa proses kalau ibaratnya nih, ibaratnya cabang gitu ya, ibarat pohon baru. Nah, kita tuh kayak udah mulai muncul ininya, apa namanya, cabang aku tuh berbeda gitu dengan lingkungan gitu. Nah, di sini di usia 10 sampai 12 tahun selain akunya itu dia merasa aku tuh berbeda dengan, sesuatu di luar diri aku, ini insting seksual atau kompleks gejala seksual dan afeksi yang berkaitan dengan cinta ada dalam keadaan paling lemah karena belum terdapat kematangan seksual. Sebenarnya usia segini belum muncul kematangan seksual. Usia ini kan kelas 4, kelas 6 ya. Jadi, lagi sibuk mereka, mengikuti aturan-aturan yang ada gitu ya, tapi sambil udah mulai, ya itu, kebentuk akunya, gitu. Misalnya ada yang suka Korea gitu ya, sudah mulai merasa, "Saya itu seperti artis Korea, aku seperti aku sukanya oppa," gitu ya. Padahal orang tuanya ikutin dia ngaji segala macam ya, tapi aku sukanya oppa, gitu. Nah, itu ya lebih ke situ anak-anak umur 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian banyak menghinggapi perasaan tak berdaya yang bersumber dari kesadaran akan kelemahan diri dan kurangnya pengalaman hidup. Sementara tumbuh dorongan untuk gitu. Karena 10 sampai 12 tahun ada tadi ya di bawah ketek orang tua gitu ya, di bawah orang tua itu, ada situasi di mana, kita merasa belum punya, kemampuan gitu untuk bisa lepas gitu dari, orang tua. Aku merasa berbeda dengan orang tua aku, dengan lingkungan aku punya sesuatu yang berbeda, tapi aku juga nggak bisa, lepas dari mereka gitu. Jadi di sini muncul konflik. Nah, awal dari proses perkembangan fisik yang melimpah diiringi tingkah laku yang seperti semau gue, terjadi peningkatan aktivitas yang merupakan intensifikasi dari daya adaptasi dalam menghadapi realitas dunia. Jadi tadi, udah muncul realitas dunia nih, yang dulunya kan anak takut banget nih, kalau disuruh sekolah gitu ya, habis sekolah les ya, les bahasa Inggris ya, habis les bahasa Inggris, ini ya, les, gambar. Oke, hari Senin. Hari Selasa sekolah ya, pulang sekolah taekwondo, habis taekwondo kumon. Hari Rabu, wah itu kan udah sederet ini ya, sederet jadwal yang dikasih orang tua. Dan itu kan, seperti terikat dengan itu, gitu. Anak merasa, ya memang gue harus begitu, gitu. Tetapi kemudian ketika dia udah 10 sampai 12 tahun itu udah mulai, "Eh, elah gue teh beda," gitu. Ada realitas dunia yang lain, gitu. "Kenapa ya temanku begini?" Gitu. "Oh itu, suka banget sih sama, K-pop," gitu. "K-pop itu apa sih?" Gitu. Jadi, eee, dunia itu kayaknya bukan cuma sekolah les gitu. Bukan cuma sekedar ibu aku, ayah aku, kakak aku, dan adik aku, gitu. Jadi seperti ada, sebuah pencerahan gitu, apa ya, insight ya, anak ada realitas baru nih sebetulnya yang Halo Mbak Hira. Oke, kita tunggu lagi sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Lee Nih, Min Ho gitu, nah, Mbak Hira suaranya agak-agak hilang tadi. gitu. Mungkin boleh diulang yang terakhir? Oke, yang terakhir ini ya, jadi ketika, anak-anak berusia 10 sampai 12 tahun, ini adalah awal kesadaran ingin membentuk identitas diri yang unik, yang berbeda dari orang tua, gitu. Jadi sekalipun orang tuanya misalnya jilbabnya syar'i, panjang, lebar, ataupun ya seperti saya gitu ya, Mbak Eva. Nah, tapi anaknya bisa beda gitu ya. Lebih lebih pengen seperti yang laki-laki, oh keren tuh kayak Lee Min Ho gitu, atau BTS gitu ya, atau Bae Suzy gitu ya. Jadinya, apa namanya, sudah mulai menunjukkan bahwa, saya punya pilihan sendiri yang saya suka gitu.
ini yang saya suka, ini yang saya senangi gitu. Oke Mah, aku ikutan ngaji setiap hari jam 4 sampai dengan jam 5 gitu ya. Tapi aku tetap suka dong apa main, nonton K-pop gitu, ikut ngelihat konser BTS misalnya kayak gitu. Nah, anak sudah mulai membentuk, identitas dirinya dia. Nah, jika terjadi pengubahan secara paksa, bentuk seksualitas yang belum matang tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan shock psikis, gitu. Karena tadi ya teman-teman ya, psikisnya anak usia 10 sampai 12 tahun ini dia sedang dalam fase membentuk identitas diri, gitu. Baru dia bisa memahami siapa diri saya aja apa yang clear, masih berubah-ubah, gitu. Jadi, apa ya namanya, ya kondisi ini, anak masih masih lebih sibuk dengan dirinya sendiri, masih egois gitu dengan apa yang dia senangi karena dia sedang dalam proses, pembentukan identitas diri itu, gitu ya. Nah, ini yang usia 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian, nah kondisi mental anak prapuber ke pubertas nih, ini usia 12 sampai dengan 17. Ini adalah kelanjutan dari prapuber, masa yang masih bergemuruh membadai, gitu. Ya, kalau saya renungi ya, kalau saya ingat gitu ya, di usia saya yang 17 tahun itu kan berarti kan masih SMA kan, gitu. Nah, ini adalah masa-masa pengen nyoba-nyoba, ngelanggar, gitu. Jadi bilangnya les gitu, pergi ke tempat les, dianterin orang tua naik mobil sampai tempat les gitu, sampai depan pintu les. Nah tapi masuk ke gedungnya keluar lagi lewat pintu belakang dan pergi ngedugem. Nah itu, apa ya namanya ya, karena dunia itu sesuatu yang baru gitu ya. Dunia itu sesuatu yang pengen kita explore gitu. Nah, jadi, apa namanya, dan usia 12 sampai 17 tahun ini, teman itu menjadi sosok yang sangat penting buat kita gitu, karena, mereka seperti menggantikan, orang tua kita gitu, mereka menawarkan realitas baru gitu. Nah, kita bertemu dengan realitas baru itu dan itu menjadi mewarnai, apa ya namanya, kepribadian kita gitu. Nah, selain itu, pertumbuhan badan yang cepat, perkembangan intelektual juga sangat intensif, muncul dorongan-dorongan mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman, jadi lebih kritis, gitu. Usia-usia remaja ini sebenarnya usia mulai mempertanyakan, mempertanyakan kebijakan-kebijakan orang tua kita, gitu ya, mulai mempertanyakan aturan-aturan yang mereka buat, gitu ya. "Riweuh pisan sih, makan teh harus begini begini begini, tahapannya loba loba pisan," misalnya gitu ya. Mau tidur aja, harus sikat gigi dulu, harus ganti baju dulu, harus segala macam, itu kita mulai mempertanyakan sebetulnya. Dan itu sebenarnya adalah tahapan yang sangat, apa ya, manusiawi, normal gitu, kita mempertanyakan itu karena kita mulai menjadi, individu yang mandiri sebetulnya. Nah, proses pencarian identitas masih terus berlangsung, sehingga jiwanya masih labil, belum menemukan nilai-nilai yang tetap, sehingga mudah terpengaruh oleh pengaruh dari luar, baik yang positif maupun negatif, gitu. Kalau, dapat lingkungan yang positif, misalnya, anak-anak saya sih alhamdulillah ya, waktu zamannya Mbak Eva ya, waktu zamannya SMA sih dapat teman yang baik, Putrian, Mbak, gitu, jadi Iya, iya, baik. betul. Nah, kuliah Mbak yang sableng tuh di psikologi. Temen psikologi itu yang ngajakin dugem. Lagi zamannya banget ya, lagi Iya, zamannya banget. iya, Mbak Eva. Nah, ini, karena proses pencarian identitas tadi ya, apa yang sudah dicoba untuk ditanamkan oleh orang tua kita, itu, di kepala kita itu karena kita sudah mulai muncul dorongan ilmu pengetahuan dan pengalaman, itu dikritisi oleh kita. Itu merupakan, suatu proses perkembangan proses berpikir juga gitu. "Bener gitu apa kata mama papa?" Gitu, "Emang begitu?" Gitu. Kita mulai mengkritisi, hal-hal yang sudah mereka tanamkan, gitu. Nah, kalau misalnya karena kita mengkritisi tapi kita juga belum dapat pegangan gitu ya, otomatis kita coba tuh macam-macam gitu.
Jadi kalau ada yang kebetulan kalau kita masuk lingkungan yang baik, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika masuk lingkungan yang negatif, ya kita sedang dalam proses mencari jati diri, kita belum tahu siapa kita. Ketika kita masuk ke lingkungan negatif, kita pikir itu adalah benar, gitu. Jadi kita menjadi mudah untuk terbawa, gitu ya. Nah, mulai terjadi kematangan seksual. Jadi perubahan sikap pada tubuh di mana anak mulai menaruh minat dengan keadaan tubuhnya. Perasaan tertarik dengan jenis kelamin lain mulai tumbuh. Nah, usia-usia kayak gini kan, yang perempuan itu udah mulai mens gitu ya, payudaranya juga udah mulai besar gitu, terus yang laki-laki juga gitu, dan itu juga, sudah mulai muncul tuh, hasrat-hasrat seksual gitu. Nah, ini yang memang perlu, apa ya, anak-anak juga pendidikan ya, pemahaman tentang bagaimana mereka, memperlakukan, bagian-bagian tubuh, yang berkaitan dengan seksualitas ini, gitu ya. Dan, bagaimana mereka juga bisa, apa ya namanya, menyikapi menyikapi dorongan-dorongan seksualnya. Nah, ini juga sebenarnya, harusnya ada ini khusus Mbak Mbak Eva mungkin, pada hari yang berbeda ya, Betul, betul, setuju gitu. Mbak. Mhm. Nah, di fase ini mulai muncul kan makin kenceng nih, "Siapa saya? Siapa saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Haruskah?" Fase bingung gitu, masa krisis karena bertahun-tahun dicekokin gitu ya, saya bahasa dicekokin gitu ya, terbiasa gitu ya dengan nilai-nilai, aturan-aturan yang ada di rumah, tiba-tiba masuk ke lingkungan baru, masuk peer group gitu ya. Terus, apalagi, media sosial sekarang begitu masif ya, sharing-sharing, informasi gitu ya, informasi baru mudah diakses. Nah, itu sebenarnya banyak informasi baru yang juga masuk ke anak remaja, itu memprosesnya juga, membingungkan, gitu. Nah, jadi begitulah kondisi mental, anak ya di usia di bawah, 19 tahun. Oke, sekarang jadi pertanyaannya, dengan tantangan perkawinan yang akan dihadapi, sementara kondisi mental anak masih labil, akankah anak siap menjalani kehidupan perkawinan atau pernikahannya? Nah, itu saya tutup dengan pertanyaan. Oke, nah tapi ini dulu Mbak Eva, maaf. Nah, Mhm, ini ada data efek dari perkawinan anak ya, bahwa 5 kali lebih besar berpeluang meninggal dalam persalinan bagi ibu atau bayi. Ya, kalau misalnya, hamil di usia yang masih sangat muda gitu, karena organ-organ reproduksinya mungkin juga belum terlalu kuat, gitu. Kemudian beresiko anak lahir, prematur dan kematian bayi sebelum 1 tahun, yang 40% ini ya. Kemudian 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah. Iya, karena mereka memiliki peran yang baru. Jadi, peran itu berkaitan dengan tanggung jawab. Mereka punya peran sebagai istri, jadi sudah banyak tuh list yang harus dikerjakan sebagai istri. Lahir anak, berarti dia sudah jadi ibu, istri plus ibu lagi listnya banyak. Terus udah gitu dia tinggal sama ibu mertua, gitu, berarti dia menjadi anak mantu. Ada lagi tuh listnya sebagai anak, mertua, gitu, sebagai menantu. Gitu. Jadi akhirnya banyak anak perempuan yang mengakhiri pendidikan setelah menikah. Terus kekerasan dalam keluarga dianggap wajar oleh pihak perempuan. Karena tadi ya teman-teman ya, dari fase dia tinggal sama orang tuanya gitu ya, dia belum cukup membentuk identitas dirinya yang kuat, yang firm, dia langsung pindah ke kehidupan perkawinan gitu. Sehingga dia menganggap perilaku yang diekspresikan oleh pasangan itu juga benar gitu. Dia tidak sempat untuk mengkritisi gitu ya, mengkritisi sebaiknya benar dan salah itu yang mana sih gitu. Identitas identitas dirinya juga belum terbentuk gitu. Jadi ketika pasangannya kasar sama dia gitu ya, dia nganggap, "Oh ya udah memang begitu," gitu. Karena identitasnya belum terbentuk. Kalau identitas kita udah terbentuk itu, identitas itu kan seperti ini teman-teman, "Saya Hira, saya adalah orang yang bla 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 bla." Nah itu identitas diri. Kita bisa firm, kita bisa bilang bahwa saya Hira, saya tidak suka, kalau ada orang yang, kasar sama saya gitu ya, saya orang yang, membela keadilan gitu ya, saya inginnya dihargai gitu ya, yang benar buat saya ini adalah apa, yang salah itu adalah apa gitu ya. Nah,
ketika kita menikah gitu ya, ketika identitasnya sudah terbentuk, kita bisa komplain, gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan cara yang sehat juga bersama pasangan. Tapi kalau identitas belum terbentuk, masih masih bingung gitu ya, masuk ke lingkungan baru, dianiaya oleh pasangan gitu. Oh iya memang begitu ya, gitu. Gitu. Jadi identitasnya terbentuk lewat perkawinan itu. Jadi identitas orang yang victim gitu biasanya menjadi orang yang korban gitu. Akhirnya terbentuk mentalitas korban gitu. Nah, siklus ketidaksetaraan gender dan siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat berpotensi menghilangkan peningkatan ini akhirnya efek dari pernikahan dini ini akhirnya ekonomi juga. Ekonomi negara juga akhirnya bisa menghilangkan peningkatan ya sekian persen dari PDB. Gitu. Inilah efek dari pernikahan anak, teman-teman. Oke, ada pertanyaan, Mbak Iva? Mbak Eva? Oke, sip. Sip, closing-nya keren banget ini. Jadi, tadi jelas sekali ya, Mbak Hira menjelaskan bagaimana dinamika perkembangan mental. Perkembangan mental itu kan perkembangan berpikir di usia sekian gitu ya, Mbak Hira ya. Jadi kebayang lagi sibuk-sibuknya dengan badan sendiri gitu ya. Sekarang udah muncul tanggung jawab yang baru, harus memikirkan badan orang lain. Badan Ya, orang lain kan? benar-benar Mbak Eva. Badan suami, badan anak, ada badan mertua gitu ya. Oke, oke, bagus-bagus sekali. Baik Mbak Hira, jadi saya nggak kebayang gimana turbulensi, apa jet coaster emosinya seperti apa gitu ya. Oke Mbak Hira, terima kasih banyak, keren banget nih. Nah, kita mau masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya selalu ajak untuk foto 2 menit, boleh ya, Teh Hira ya? Boleh Ya, banget. sambil disiapkan, kalau ada ya pertanyaan, ayo boleh, mangga. Halo Pak Ali, apa kabar? Iya, Alhamdulillah baik, Mbak Eva. iya, oke, terima kasih Pak Ali. Yuk kita foto dulu sebentar, sekitar 2 menit, boleh dibuka videonya, yang berkerudung boleh dipakai kerudungnya dulu, silahkan monggo. Kalau malu-malu, ya wes, saya foto dulu ya. Ini untuk dokumentasi, Mbak Hira izin ya. Ya, Saya siap dokumentasi. Mbak Eva. Ayo, mangga. 1, 2, 3. Sip. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Kalau mau bertanya langsung, monggo langsung open mic. Kalau mau menuliskan di kolom chat juga monggo silahkan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Saya justru nih adik-adik di sini kesempatan nih bertanya. Oke. Bapak. Nah, Pak Ali, monggo Pak Ali. Pak Ali ini jauh nih dari, boleh silahkan perkenalkan diri Pak Ali. Halo Pak Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ira, Mbak Eva, terima kasih atas undangannya. Beberapa kali diundang, saya belum bisa menyempatkan diri untuk mengikuti obrolan sore dengan atensi ini memang selalu menarik gitu, kehidupan remaja dan apalagi masa-masa sekolah itu. Saya sebagai seorang pendidik, nama saya Muhammad Arisodikin, pendidik di SMK Negeri 1 Jambu Semarang, Kabupaten Semarang. Wah, jauh. Di sini saya tadi sambil perjalanan pulang dari sekolah di awal-awal tadi tentang masa pandemi gitu. Ini yang hubungannya dengan saya pribadi seorang pendidik ini. Ketika tadi di data memang seperti itu faktanya bahwa di masa pandemi ini pernikahan anak itu meningkat dikarenakan anak-anak sedang ada di rumah meskipun ada social distancing, tapi kok bertambah kasus untuk permohonan menikah dini gitu. Dan itu memang salah satu fakta yang ada di lapangan. Cuma di sini yang saya mungkin apakah pertanyaan atau tidak, hanya membuka saja. Ketika dulu di awal-awal pandemi semua lini kehidupan adalah gagap menghadapinya, yang tiba-tiba itu termasuk salah satunya adalah dunia pendidikan. Karena tidak akan menyangka ada hal seperti ini, kemudian 100% PJJ, online, dan lain-lain, sehingga kita ada kegagapan di situ. Bahkan di dalam kegagapan itu tidak hanya dilakukan oleh guru, sekolah, ataupun dinas terkait, bahkan mungkin bisa sampai ke pucuk pimpinan di stakeholder di pendidikan, yaitu di kementerian misalkan. Meskipun Pak Mas Nadiem waktu itu juga sudah memberikan 7 petuah untuk menghadapi pandemi ini, kira-kira
yang penting-penting saja, yang relevan-relevan saja. Tapi di bawah ini tidak bisa menangkapnya dengan serta-merta perintah itu atau saran itu dengan mudah, karena kebijakan hanya kebijakan lesan gitu. Padahal sangat penting sekali meskipun sebelum pandemi, kesehatan mental di anak-anak kita di remaja itu di sekolah kan juga penting. Banyak itu aja masih banyak kasus terjadi di remaja di masa sekolah. Apalagi masa pandemi kemudian anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini sangat-sangat harus menjadi urgen kesehatan mental anak-anak. Tetapi kebijakan dari pemerintah ataupun stakeholder atau apapun yang punya kekuatan untuk mendrive di kebijakan di pendidikan ini kok tidak begitu fokus atau tidak begitu mengedepankan tentang kesehatan mental anak-anak di masa pandemi ini. Akhirnya ya seperti tadi, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi memang faktanya ternyata pernikahan anak didik kita, pernikahan anak ini meningkat datanya. Itu kan kalau saya melihatnya memang kita gagap di awal tadi, kemudian tidak memiliki skala prioritas tentang penanganan mental health anak ketika masa PJJ ini. Kita yang di guru-guru atau di bawah ini beban pundaknya adalah materi-materi atau beban kurikulum-kurikulum yang harus diberikan. Nah, ini guru juga kadang tidak memahami kondisi di lapangan. Harus ngasih tugas itu kalau mapelnya ada 12 tugas itu. Kepala anak harusnya pusing. Dan menurut riset, akhirnya kan hanya emosi-emosi negatif yang muncul pada diri anak. Nah, untuk berlari dari emosi negatif, mulai dari stres dan lain-lain, beban dan lain-lain, jenuh dan lain-lain, itu kan melakukan hal-hal yang mungkin mengarah ke sana sehingga terjadilah pernikahan dini itu atau pernikahan anak tadi. Saya sendiri mungkin bisa dikategorikan pernah sebagai pelaku pernikahan dini ya, tapi kalau tadi pernikahan dini adalah 17 tahun, 18 tahun ke bawah, berarti saya tidak dini lah. Saya umur 22 tahun menikah. Oh, enggak Pak, itu pernikahan muda. Saya umur 22 tahun itu semester 6 ke 7 itu saya menikah itu. Artinya masih kuliah juga. Mungkin bukan pertanyaan ya Mbak Hira, Mbak Eva, hanya menyampaikan. Ini curcol ya Pak ya. Iya. Menyampaikan kenapa kok pemerintah juga tidak memberikan peran pentingnya kesehatan mental itu di depan ketika menghadapi pandemi ini. Jadi guru-guru agar bisa juga fokus pada kesehatan mental. Kemudian apa yang saya lakukan sendiri ketika saya membaca hal seperti itu? Maka saya tidak menjadikan prioritas, saya harus memberikan di pundak saya, ini saya berikan ke anak saya semua. Ketika masa pandemi ini bukan lagi kurikulum saya tuntaskan, bukan. Saya begitu konsen pada kondisi anak-anak, sehingga apa yang saya berikan ke anak-anak itu adalah aktivitas belajar di rumah masing-masing. Hanya sepele, saya itu ngajar anak SMK loh ya, 15, 16, 17 tahun. Tapi hanya sepele, saya hanya memberikan challenge kepada anak, silakan berbuat baik hari ini, membantu orang tua di rumah. Ada yang nata tempat tidur, ada yang cuci piring, ada yang nyapu. Itu pekerjaan-pekerjaan kecil, tapi bagi saya itu sudah sebuah kecil tapi bermakna. Ketika orang tua juga memberikan respon positif. Terima kasih Pak, ini anak saya jadinya bisa bantu orang tua. Padahal kalau orang tua nyuruh juga nggak mau. Dan aktivitas di rumah itu. Kemudian juga selain di rumah saya berikan aktivitas untuk lingkungannya. Tantangannya, challenge-nya adalah Mbak Eva dan Mbak Ira, saya itu merubah kata tugas menjadi challenge. Jadi ketika ada kita mendengar kata tugas sendiri sudah menjadi sebuah beban gitu. Itu saya rubah menjadi challenge, tantangan. Ketika anak-anak muda, anak-anak seumuran anak siswa SMK, SMA itu anak muda ditantang, itu apa yang terjadi sih sebenarnya? Jadi kayak ada motivasi ingin melakukannya gitu. Ketika ditantang anak-anak umuran itu. Nah, maka saya ganti dengan kata challenge atau tantangan. Saya beri kesempatan challenge sosial di luar rumahnya. Silakan lakukan kegiatan sosial di masyarakat di lingkunganmu. Ada yang bantu di kos kampling, ada yang bantu bersih-bersih masjid, ada yang bantu buat lapangan olahraga. Itulah kegiatan-kegiatan positif bagi saya untuk mengatasi peran saya sebagai pendidik untuk di masa pandemi itu yang tahun kemarin 2020. Itu saya berikan hal-hal kecil seperti itu. Meskipun saya ketika itu konsennya ke situ, itu juga tidak serta-merta saya mendapatkan apresiasi yang positif. Ketika anak SMK kok dikasih kayak gitu, anak ini, nah itu memang kita kurangnya, mungkin ada drift dari pimpinan, misalkan menteri atau dari kepala dinas lah, untuk memberikan sesuatu yang bermakna di lingkungan. Itu mungkin kita guru-guru juga akan ada keterbukaan. Jadi tidak banyak. Tapi apa yang saya lakukan memang ada halangan rintang di tengah jalan seperti itu. Ada yang anak SMK ya harus dikasih ini. Menarik ya.
Padahal hal kecil itu menarik sekali, artinya juga Betul. menjadi sebuah kegiatan positif bagi anak-anak gitu. Itu juga bagi saya pendidikan, bukan itu tidak merupakan bukan dari pendidikan di SMK, memang tidak ada kurikulumnya seperti itu, tapi itu bagi saya pendidikan. Karena menurut saya pendidikan itu kan menuntun mereka, mengarahkan mereka, kodrat mereka dan lain-lain, bukan hanya sekedar mengisi. Betul. Mungkin itu curcolnya Mbak Eva, Mbak Ira. Oke. Menarik, Terima menarik kasih, Pak Pak. Ali. Terima kasih banyak. Menarik ya Mbak Hira ya. Jadi Betul, ternyata betul. eh, ini untuk mengisi kegabutan anak sekarang istilahnya gabut ya Mbak, ya kan? Daripada gabut, buka medsos-medsos yang aneh-aneh, daripada melakukan hal-hal yang aneh, keren juga sih idenya gitu ya. Akhirnya memang Iya. even itu simpel banget, hanya disuruh apa tadi menolong keluarga kamu di rumah gitu ya, bebas ya. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif mungkin disarankan untuk anak-anak remaja ya, Mbak Hira ya. Oke, Mbak. Dan itu juga positifnya ya, anak juga memunculkan perasaan positif di anak gitu. Oh ya, Jadi mereka bisa merasa, wah saya bisa ya gitu, wah saya berguna ya gitu. betul. Karena, pengalaman anak-anak yang biasanya nge-gadget terus gitu ya, rebahan terus ya, kemudian akhirnya dia di-challenge seperti itu, dia jadi malah malah merasa mastering something gitu. Jadi, rasa percaya diri dia juga malah tumbuh ya, gitu, Betul. dengan diberikan, tantangan ataupun tanggung jawab seperti itu, gitu. Ya, ya, betul, betul. Heeh, Oke, terima karena kasih bisa sekali. ya saya ternyata gitu ngebersihin kamar sendiri gitu. Mungkin tadi saya nggak tahu mungkin mekanismenya apa, didokumentasikan gitu ya, dikirim ke guru, nanti dikasih komentar sama teman-teman itu juga kan jadi satu bentuk apresiasi juga ya, Mbak Hira ya. Heeh, Oke, betul. keren Pak Ali, lanjutkan Pak Heeh. Guru. Keren, Oke, Pak. keren. Iya, baik. Kita lanjut. Terima kasih nih Pak Ali untuk inspiring ininya sharingnya. Oke, kita lanjutkan. Boleh silahkan adik-adik nih. Saya ini sebetulnya, ayo adik-adik boleh curhat apapun, gitu, bertanya apapun sama Mbak Vira terkait dengan materi kita kali ini, gitu ya. Boleh open mic langsung atau menuliskan di kolom chat juga oke, monggo silahkan. Ya, sambil saya menunggu, Mbak Hira. Jadi Iya, Mbak sebetulnya Eva. ya, apa nih yang perlu dipersiapkan sebetulnya untuk khususnya anak-anak remaja ya? Apa sih untuk mengantisipasi supaya eh, pikirannya nggak ke arah situ melulu gitu ya? Kan kalau kata Mbak Hira hasrat itu ada loh. Kalau itu kan sudah fitrah ya Mbak Hira ya. Kita juga nggak bisa memungkiri gitu. Itu sudah fitrah umur 12 sampai 17 tahun ketertarikan dengan lawan jenis itu sudah ada loh gitu ya. Secara hormonal memang kamu butuh loh gitu. Kemudian secara biologis juga kamu memang itu sudah ada dan sudah bisa untuk membentuk itu gitu ya. Nah, tapi kembali lagi dengan tugas dan tanggung jawab kamu di usia 12 sampai 17 tahun itu kan kamu sebetulnya perannya masih berperan sekolah gitu. Nah, ini gimana nih untuk mengantisipasi supaya di usia 12 17 tahun pikirannya tuh nggak ke hasrat untuk mami aku mau nikah aja. Nah, gimana itu, Mbak? Kalau ini ya Mbak Eva ya, kalau kita mau, melihat dari pondasi dasar banget ya Mbak Eva, kalau menurut aku itu, yang perlu dibangun itu adalah, kedekatan emosional yang sehat dengan orang tua gitu. Artinya trust dia bersama dengan orang tua itu anak merasa secure bersama dengan orang-orang terdekat dia terutama ya, orang-orang terdekat dia misalnya di situ ada ibu bapak atau juga kakek nenek gitu ya, Mbak Eva. Nah, kenapa? Karena dengan mereka punya perasaan secure yang mantap gitu ya, yang sehat dengan kedua orang tuanya, ataupun dengan figur-figur dekat dengan mereka, mereka itu akan merasa nyaman atau akan terkoneksi gitu ya Mbak Eva ya, akan terkoneksi dengan harapan-harapan orang tuanya gitu, dan sudah pasti orang tua ini kan inginnya anak melakukan hal-hal yang positif gitu ya, melakukan, hal-hal yang berorientasi kepada, proses belajar.
misalnya mengasah keterampilan dia yang tadinya nggak bisa A menjadi bisa A gitu, yang tadinya nggak bisa misalnya nggak menguasai bahasa Inggris jadi menguasai bahasa Inggris gitu ya, yang tadinya dia tidak menguasai basket dan akhirnya jadi juara basket gitu ya. Jadi ketika anak rasa nyaman, dia damai, dia secure, dia itu muncul, dia akan bisa berfokus kepada menjalankan apa yang eh, ditanamkan gitu kalau menurut saya, yang ditanamkan oleh orang tua gitu. Orang Betul. tua kan pada umumnya pasti menginginkan udah deh kamu berprestasi di sekolah kamu atau berprestasi di apa namanya di olahraga gitu atau di musik gitu atau di apa di seni di apa ya macam-macam seni lukis Betul. lah gitu Betul. ya. Nah, dengan mereka secara emosional dekat, mereka percaya akan arahan orang tua mereka, mereka akan berfokus untuk menghasilkan karya menurut saya. Karya ya, betul. Dia akan mengarahkan energinya itu kepada hal-hal yang positif gitu. Karena Oke. feeling-nya dia itu eee, emosi-emosi yang ada pada diri anak yang dominan itu adalah perasaan didukung gitu ya, eee, perasaan, cukup, perasaan dicintai misalnya kayak gitu. Sehingga dia akan mudah dia menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya, akan men-challenge mereka menjadi lebih baik gitu. Betul, betul. Ya, Mhm, setuju, heeh, setuju Mbak Hira. mhm, Jadi betul, jadi kalau misalnya anak sudah merasa nyaman mhm, gitu ya, sudah merasa mhm, nyaman dengan orang-orang terdekat di rumah, dapat mhm, support dari orang-orang terdekat di rumah, akhirnya energi mhm, dia itu mencari hal-hal yang ternyata yang menarik itu banyak gitu ya, bukan hanya mhm, apa tadi, bukan hanya mhm, menikah. Ternyata di mhm, dunia ini yang menarik itu banyak, ada musik, iya, ada olahraga, ada apalah, ada iya, menyanyi, ada baking, ada menjahit, oh ternyata banyak banget minatnya gitu mhm, ya. mhm, Oke, setuju setuju Mbak. Jadi mhm, jadi kalau begitu faktor keluarga juga ikut iya, mendukung ya. mendukung banget faktor lingkungan, Faktor mhm, keluarga dan orang-orang terdekat ini ya, setuju setuju sih Mbak, karena kalau saya terbayangnya kalau misalnya anak, nah ini adik-adik juga ya, artinya begini, kalau di rumah, ini mumpung di rumah ya Mbak Hira ya, mhm, cobalah mhm, banyak diskusi dengan mama papa mungkin ya Mbak Hira ya. mhm, Buat kesempatan mama papa mungkin work from home gitu ya, kesempatan nih mamahnya banyak dibajak untuk ayo mah curhat apa segala macam itu boleh gitu ya. Pertanyakan sebanyak mungkin apa yang kalian ingin tahu. Oke, sudah masuk ada pertanyaan di kolom chat Mbak Hira dari Mbak Puput katanya. Apakah umur akan selalu jadi patokan untuk dipandang ideal dalam pernikahan? Lalu bagaimana cara menanggapi orang yang sering bertanya, kapan nikah? Udah pacaran lama kok belum nikah? Nanti keburu tua, kapan nyusul? Aduh, itu pertanyaan klise banget ya. Itu temenmu udah nikah, udah punya anak, udah tua kok belum nikah? Nanti keburu nggak laku. Supaya mental kita tetap sehat untuk mendengar hal-hal semacam itu. Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih Mbak Puput. Apakah patokannya hanya usia, katanya Mbak Hira? iya, Puput terima kasih banyak ya atas pertanyaannya, ini bagus banget pertanyaannya. Apakah umur akan selalu jadi patokan untuk dipandang ideal dalam pernikahan? Eee, Kalau saya pribadi sih bilang enggak sih, Hmm. Puput, gini, eee, setahu saya ya, sepemahaman saya ya, waktu ideal untuk menikah itu seringkali dikaitkan dengan kematangan biologis, gitu. Jadi ada usia-usia biologis tertentu pada, manusia gitu, itu udah kodrat ya, itu udah kodrat, itu udah hukum alam kita gitu ya. Kita, punya, fase-fase di mana, secara kematangan seksual atau organ-organ reproduksi kita itu tumbuh kemudian matang di usia-usia 19 ya Mbak Mbak Eva Ya, ya, itu udah mulai ya. matang, rahim segala macam gitu ya, dan kemudian kita akan terus bagus gitu ya untuk, reproduksi sampai dengan usia 40-an atau 45 gitu ya. Itu rata-rata, Puput. Itu adalah faktor biologis yang tidak bisa kita hindari, Puput.
Nah, seringkali pada akhirnya orang melekatkan waktu untuk dipandang ideal menikah itu dengan waktu masa reproduksi gitu. Karena sejumlah budaya menjadikan pernikahan itu adalah suatu alat untuk melestarikan keturunan gitu. Pernikahan itu apa yang namanya dimaksudkan, ditujukan untuk memiliki keturunan, artinya harus melahirkan. Nah, karena seperti itu, maka kalau dengan sudut pandang yang seperti itu, maka yang ideal menikah itu adalah masa-masa di mana organ reproduksi kita itu masih bagus, gitu, Put. Mhm. Nah, Iya, iya, iya. begitu Mbak Eva, itu kalau menurut saya. Mhm. Nah, tetapi kalau kita melihat pernikahan itu bukan cuma sekedar sebuah keturunan gitu ya, bukan cuma sekedar masalah bisa menciptakan keturunan, buat saya menikah di usia berapapun selama pada akhirnya kita memang bertemu gitu ya pada usia 40 ketemunya atau 50, ya sudah menikah saja gitu. Kalau kalau buat saya ya gitu. Karena setiap orang itu punya pace-nya masing-masing, Puput, Mhm. gitu. Punya pace, punya iramanya masing-masing, gitu. Mhm. Jadi, apa ya namanya ya, saya pikir kalau buat saya ya, kita perlu membebaskan diri kita untuk masalah perkawinan ini mungkin menciptakan sebuah definisi yang mungkin lebih luas tentang apa itu, sebuah pernikahan gitu, dibandingkan hanya untuk melahirkan keturunan, gitu. Oke, betul betul setuju, betul juga ya Mbak Hira ya. Mhm, Tadi jadi memang kenapa sampai keluar angka gitu ya, angka usia gitu ya. mhm mhm. Kenapa harus Iya, diangkakan tadi kan sebetulnya. Karena balik lagi tadi betul sih Mbak Hira, indikatornya apa ya kematangan gitu. mhm, Kematangan apa? Kematangan emosi, kematangan apa? Tadi kata Mbak Hira kematangan biologis gitu ya. Tapi balik lagi kematangan biologis sama kematangan emosi itu kan nggak bisa apa dicek dalemannya gitu ya, dicek mhm, emosinya gitu ya, akhirnya mhm. keluarlah angka rata-rata tadi yang Mbak Hira bilang. Iya, betul betul. Akhirnya balik lagi ke umur gitu ya. Heeh heeh. Jadi berangkat dari situ masalah kematangan dulu akhirnya muncullah, angka gitu ya, angka usia gitu ya. Betul, betul. Dan memang ya tadi usia 50 tahun ya why not untuk menikah gitu kan karena memang nggak semua juga bahwa menikah itu tujuannya adalah ingin memiliki keturunan. Nah, walaupun Mhm memang fitrahnya sebetulnya kalau dari zaman-zaman apa nenek moyang kita gitu ya supaya kamu nggak punah maka menikahlah mhm gitu ya. Tapi mhm makin mhm. ke sini kan orang sudah punya pikiran sendiri, artinya sudah berkembang cara berpikirnya gitu ya. Termasuk coba kita lihat orang-orang Jepang gitu ya. Mhm mhm Orang mhm. Jepang tuh bahkan kalau menikah pun masih memutuskan aku nggak mau punya anak gitu ya. Mereka senang aja happy dengan pasangan hidup till the do us part tuh betul gitu ya. Mhm, Oke, semoga terjawab ya Mbak Puput ya. iya. Oke, Dan silahkan ini kalau ada. Oh, ada maaf maksud Mbak lagi. Mbak Eva, ini maksud saya, Oh, kan oke. juga ada pertanyaan selanjutnya kalau menanggapi orang yang sering bertanya, "Kapan nikah? Udah pacaran Nah, lama kok belum nikah-nikah, nanti keburu tua, kapan nyusul?" iya itu klise banget itu pertanyaan itu. Gimana nih Mbak Hira nih? Kalau menurut saya ya, Mbak Puput sendiri perlu tahu apa yang Mbak Puput sasar dari, pacarannya, Mbak Puput, gitu. Apa yang Mbak Puput, apa ya, tujuannya Mbak Puput apa gitu dalam menjalin relasi dengan pasangan, gitu. Nah, selama Mbak Puput tahu gitu apa, tujuannya yang ingin dicapai dari proses, dengan pacar ini gitu, nah komentar-komentar orang itu perlu belajar dari buku apa, belajar untuk, masa bodoh gitu ya, gitu ya. Kalau menurut saya ya, Mbak Eva ya, Betul. selama misalnya Mbak Puput paham, apa sih saya, pacaran ini, saya perlu perlu apa, perlu kenal, pacar saya selama jangka waktu tertentu gitu ya, Mbak Puput tahu itu tujuannya apa gitu. Kenapa saya nggak mau menikah sekarang, tapi mau menikah nanti gitu, Mbak Puput tahu jawabannya gitu. Nah, selama Mbak Puput, tahu
reasonnya, alasan kenapa Mbak Puput memilih misalnya untuk menunda menikah gitu, atau memperlama jangka waktu pacarannya gitu ya, itu atau akhirnya atau menunda untuk punya anak gitu ya, selama Mbak Puput tahu reasonnya apa gitu ya, saya pikir, komentar-komentar orang itu, perlu untuk, disikapi dengan santai gitu. Karena, Mbak Puputlah yang menjalani hidup Mbak Puput, gitu. Mbak Puputlah yang pada akhirnya menerima segala macam konsekuensi dari keputusan yang Mbak Puput ambil gitu, bukan orang lain. Betul, betul. Mhm. Keren sekali, betul, betul Mbak Hira. Artinya kalau boleh saya simpulkan, jangan pernah mengambil keputusan yes I do, aku menikah itu karena orang lain. Seperti Mhm. itu ya Mbak Hira. Mhm. Jadi Mhm. kita sendiri yang tahu kapan saya memutuskan akan menikah dan kapan saya nunda dulu deh, nanti deh gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi memang harus, karena yang menjalankan kan Mbak Puput sendiri gitu ya, susah Mhm. senangnya Mbak Puput sendiri. Mhm. Oke, semoga Iya. terjawab nih ya Mbak Puput ya. Oke, Mhm. terima kasih Mbak Hira. Kita masuk ke di sini ada pertanyaan lagi dari Kin. Halo Kak Hira, Kak Eva mau tanya katanya. Semoga nggak terlalu banyak. Oke. Kenapa ya teman-teman aku kayaknya udah pada interest tuh untuk pacaran, atau nggak kenapa sih teman-teman kok udah pada interest untuk pacaran gitu ya, kok aku enggak ngomongin cowok, aku nggak begitu interest gitu kalau ngomongin cowok. Pokoknya kalau teman-teman aku itu kayak udah ada interest untuk menjalin hubungan sama lawan pasangannya. Nah, di sini tuh aku bingung, kenapa aku nggak punya perasaan yang sama kayak mereka. Aku tuh kalau mikirin future, aku bakal berdua sama cowok tuh, aku kayak merasa jijik, geli kali ya. Pokoknya nggak deh, nggak mau banget gitu. Padahal kan aku di future itu memang harus ada pendampingnya gitu kan, nggak bisa sendiri. Itu gimana ya Kak? Apakah feeling seperti itu normal? Nah, ini usia berapa nih? Iya, betul. Usia Coba. berapa, Kinan? Boleh, Halo boleh. Kak, suaraku kedengaran nggak? Kedengeran? Kedengeran? Kedengeran. Oke oke, aku 16 tahun. Oke, 16 tahun. Berarti kelas 2 SMA ya? Iya. Oke. Tapi di fenomena ini cukup banyak juga nih Mbak Hira masuk ke aku di klien-klien aku gitu. Bu Eva, sama banget ini dengan siapa tadi Kinan ya, sama banget gitu. Aku mungkin karena pandemi Bu Eva, jadi aku feelingnya tuh beda ya gitu. Kalau kita kan dulu offline ketemu cowok senggolan dikit kita udah deg-degan gitu ya, Mbak Hira. Kalau aku, jadi kebayang fenomena anak-anak Heeh, sekarang heeh. selama pandemi hanya lihat cowok di layar gitu ya. Itu gimana Mbak Hira? 2 SMA ya, Mbak Eva ya? Heeh. Kalau, Kinan, 2 SMA ya? Kalau Mhm. menurut aku sih itu masih sesuatu yang, wajar ya, karena itu kan masih dalam proses pencarian identitas, Kinan, gitu. Jadi, saat itu, ya perasaan-perasaan yang hadir dalam diri kamu itu dikarenakan kamu melihat, apa ya, begitu banyak fenomena-fenomena yang berbeda dari yang selama ini kamu yakini, alami, rasakan, gitu. Nah, Mhm. ketika kamu muncul perasaan seperti itu adalah suatu perasaan yang baru, gitu, dan itu kamu belajar untuk memprosesnya, gitu. Misalnya ngerasa apa ya, deket cowok tuh ngerasa jijik gitu ya, ngerasa jijik banget gitu deket cowok gitu. Nah, itu memang kita perlu tahu sih, kenapa gitu kan, karena bisa aja karena nggak terbiasa gitu ya, karena nggak terbiasa, eee, cowok itu jadi sesuatu yang asing gitu ya, dulu tuh kalau aku dulu juga sama cowok itu yang, "Apa sih geleh Iya, gitu kan. iya bener, Kan bener bener sama. juga heeh heeh, masa kayak gitu, Kinan. Jadi, saya pikir, tidak perlu untuk pada akhirnya normal tidak normal gitu ya, karena sekarang adalah fase kamu sedang membentuk identitas diri gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih kamu, fokus untuk apa ya namanya ya, fokus untuk mengenal gitu ya, kekuatan kamu, mengenal kelemahan kamu gitu ya, kemudian, mengeksplorasi
kekuatan kamu dan apa yang bisa kamu kembangkan dari situ gitu, dan menyadari kelemahannya di mana dan bagaimana mengatasinya. Kalau menurut aku mendingan diarahkan ke situ, Kinan. Dan masalah relasi cewek dan cowok ini biarkan itu berjalan gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa geleh gitu ya sama cowok gitu ya, itu mungkin bisa kamu curhatin ke teman kamu gitu, dan kemudian kamu coba untuk tetap bangun relasi gitu, dan kamu lihat perkembangan perasaan kamu ke cowok gitu. Karena belum tentu ini akan jijik terus gitu. Bahkan mungkin berikutnya menjadi sparkling gitu ngelihat cowok gitu. Betul. Gitu ya. Artinya situasi seperti ini masih sangat bisa berubah gitu, Kinan. Oke. Itu sih kalau menurut saya, Kinan. Iya. Gitu Oke, Mbak Kak. Eva. Iya. Oke. Karena tadi di sini sebetulnya Kinan itu bukan jijik ngeliat cowok, tapi dia mencoba membayangkan in the future kalau aku Oh, bagus. harus aku dengan pasangan, itu dia yang, betul nggak sih? Jadi Iya benar merasa jijik. jadi dia Betul, betul. membayangkan Iya, kalau in the future saya bersama pasangan kok kayaknya gimana gitu, dia bilang jijik ya. Tapi betul Mbak Hira, artinya semoga terjawab nih. Boleh Kinan kalau mau komentar lagi silahkan. Atau Enggak, udah bertanya. Kak, udah. Oh, oke. Makasih banget. Oke, Sama-sama, sama-sama. Kinan. Ya, jadi diarahkan untuk justru finding apa kelebihan kamu ya, dan apa yang masih harus diimprove. Oke, terima kasih Mbak Hira nih. Mbak Hira, saya bacakan nih, boleh kalau yang mau bertanya langsung silahkan open mic aja ya sambil saya menunggu. Ada dari Mbak Hesti. Katanya ada teman saya menikah muda dengan keputusan yang sangat cepat. Alasannya sangat sederhana karena dia ingin mengikuti mantannya menikah juga. Apakah alasan seperti itu dapat mempengaruhi mental atau psikis dalam memutuskan untuk menikah muda? Dan juga dapat mempengaruhi rumah tangganya, katanya Mbak Hira. Oke, langsung jawab aja ya Mbak Eva Ya, ya. langsung jawab aja ya. Oke, Mbak Hesti, dia kan bilangnya alasan dia menikah adalah karena mantannya menikah juga. Jadi hebos gitu ya. Panas lihat mantannya menikah, dia akan menikah juga. Dan apakah alasan tersebut dapat mempengaruhi mental atau psikis ya dalam memutuskan ya. Apakah alasan tersebut dapat mempengaruhi mental atau psikis dalam memutuskan untuk menikah muda juga dapat mempengaruhi rumah tangganya. Oke. Ini Artinya, kalimatnya saya agak bingung nih. Karena gini, kalau di sini saya melihatnya jadinya apakah mantan menikah itu bisa mempengaruhi mental atau psikis seseorang dalam memutuskan untuk menikah muda? Bisa gitu. Itu bisa mendorong seseorang memang kalau kita itu masih emosional gitu ya, dan kita tidak terlalu paham konsekuensi-konsekuensi atas pernikahan, ketika mantan kita menikah gitu, kita heboh secara emosional ikutan menikah bisa gitu ya, itu bisa saja. Dan apakah dapat mempengaruhi rumah tangganya? Bisa juga gitu. Tetapi yang terpenting dari mempengaruhi rumah tangga itu sebetulnya adalah kematangan dia gitu. Kematangan dia tadi yang seperti yang tadi saya sudah uraikan di screen ya. Artinya kesiapan dia dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang disajikan oleh pernikahan. Mental itu yang sebetulnya juga perlu dia miliki gitu. Karena bisa saja ketika memutuskan dia kehebos gitu ya, tapi sebenarnya deep down inside dia juga sebenarnya udah siap gitu, itu kan bisa juga gitu, bisa juga. Jadi itu seperti trigger saja, dia akhirnya memutuskan untuk menikah sekarang karena mantan gue udah menikah, tapi sebenarnya dia sendiri secara mental gitu ya, dia sudah cukup terampil secara cukup terampil untuk bisa menjalankan peran dia nanti sebagai ibu rumah tangga misalnya, itu juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi intinya tetap tadi ke kematangan dia ya, kalau udah siap Iya. ikut ya gitu. Oke, keren. Mudah-mudahan terjawab nih Mbak Hesti ya. Ini lucu juga nih pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ini Mas atau Bapak, Mas Bagas katanya. Menghadapi anak prapuber 12 sampai 17 tahun yang jauh dari keluarga.
atau orang tua dengan kasus si anak yang sering melarikan diri dari tempat studi dengan tanda kutip ingin mencoba melanggar aturan yang berlaku. Bagaimana sikap keluarga dan orang tua? Artinya anaknya nggak serumah dengan orang tua ya, sepertinya ya. Dan Oh, jauh gimana maksudnya? Jauh. Ya mungkin Ah, karena silakan apa Pak. ya dititipkan kayak kan Bu pendidikan gitu loh Bu. Jadi bukan pendidikan formal gitu. Kayak misalnya agama gitu Bu. Jadi si Oh, anak tidak betah mungkin di sana. Katanya seperti itu. jadi pesantren gitu ya Pak? Iya Bu, Seperti, kemungkinan seperti itu. seperti sekolah pesantren, tapi mungkin anaknya sering bolos, sering keluar dari pesantren gitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi seperti apa kayak melanggar. Jadi orang tua kan jauh gitu loh Bu. Oke. Keluarga kan jauh. Jadi kan keluarga itu sebenarnya kan sudah mengembalikan terus, tapi si anak itu mungkin selalu kabur tanpa sepengetahuan. Jadi seperti dia tuh melanggar aturan lebih apa ya ekstrim gitu loh Bu, tanpa memberitahu tahu-tahu udah melarikan diri. Dari SMP juga seperti itu Pak, udah kelihatan dari SD SMP. Kayaknya baru SMP ini, Bu. Baru masuk ini, baru pas studi sekarang ini. Oh, waktu SMP enggak berarti ya? Sekarang masih SMP Bu, kelas 3 dia. Oke, sekarang jadi masih pesantrennya dari SMP. SMP ya Pak Bagus Laki ya. perempuan Pak? Dia laki Bu. Laki-laki. Laki. Oke. Ya, baik. Sudah ditangkap Pak. Makasih Pak. Ini Mbak Eva sepertinya untuk menjawab pertanyaan Pak Bagas, diskusi ya Mbak saya Oke. sama Mbak Eva. Mbak Eva kan remaja, justru sangat menguasai remaja ya Mbak Eva ya. Kalau Pak Bagas ini anaknya masuk pesantren keinginan sendiri atau disuruh orang tua atau seperti apa Pak? Anu Bu, seperti apa keinginan keluarga sebenarnya Bu. Ini putra Ya. Bapak bukan? Bukan, beda lagi. Saya belum menikah Bu. Oh, oke. Maaf. Ya, jadi dititipkan. Ya, jadi meminta saran aja sih Bu. Ya, nggak apa-apa. Dititipkan gimana Pak? Boleh, silahkan. Jadi disekolahkan di suatu pesantren itu. Orang tuanya di mana? Orang tua anak ini ada di mana Pak? Halo Pak Bagas? Maaf Bu, tapi agak menjauh dari konsep pernikahan ya Bu. Ini sebenarnya orang tua sudah meninggal keadaannya. Jadi kan dia mungkin harapannya keluarga kan dapat pendidikan yang baik gitu kan Bu. Jadi mungkin tapi dalam tanda kutip si anak itu seperti kayak ya mungkin tadi ya yang tadi Mbak Hira jelasin di bagian pra usia 17 kan dia kan seperti ada kata melanggar tadi ya Mbak Hira ya. Jadi kayak melanggar. Jadi saya tertarik di bagian itu, makanya saya mengkaitkan dengan kejadian itu, makanya ya kami dari keluarga ya agak bingung juga begitu Bu. Sementara kan kami harapannya memang ke arah positif gitu Bu. Oke, ini karena fenomenanya anak melanggar aturan, orang tua tidak ada dan dititipkan ke pesantren. Jadi cukup banyak juga nih pertanyaan kita mau tanya nih ya, Pak Bagas. Sebelumnya tinggal dengan siapa sebelum masuk pesantren? Keluarga sih Bu, tapi nggak tak sebutin ya soalnya ya, nggak agak apa-apa. privasi ya. Iya, nggak apa-apa. Lebih ke keluarga. Dengan satu keluarga, besar, ya. Artinya di situ ada figur orang dewasa yang memberikan aturan. Iya Bu, jadi menurut saya tuh malah seperti kekurangan kasih sayang ya Bu. Mungkin kan beda dengan orang tua ya Bu ya. Jadi mungkin dari sisi tadi kan aku tertarik banget ketika Mbak Hira itu yaitu bilang kekurangan mungkin anak itu butuh kasih sayang yang tadi bagian pertanyaan tadi itu Mbak. Jadi saya makin apa ya saya juga jujur masih bingung menghadapi itu. Oke. Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Waktu SD ada keluhan nggak tentang anak ini? Kayaknya tidak Bu. Dari guru kan masih sama orang tua dia Bu. Iya, jadi, dari guru pun tidak ada keluhan ya? Tidak. Oke. Iya. Oke, boleh mau dari Mbak Hira dulu atau mau Mbak Eva dulu aja Mbak. Oh, oke. Aku tinggal melengkapi. Iya, siap. Jadi anak SMP ya tadi usia sebetulnya masuk ke usia puber ya, itu ya. Jadi peralihan dari usia anak menuju ke usia dia mau dewasa gitu ya, masuk ke usia remaja. Jadi secara hormonal dia berubah dari hormon anak-anak, dia mau berubah menjadi hormon menuju hormon dewasa.
perubahan hormon itulah yang menyebabkan tadi emosinya juga nggak stabil gitu ya. Dan tadi Mbak Ira juga sudah menjelaskan perubahan badan juga berubah, payudara membesar dan lain-lain. Kemudian sedang masa pembentukan ego, dia sedang mencari saya itu siapa sih gitu, aku tuh bentuknya apa sih. Kalau si Eva itu aku tuh siapa, aku tuh sukanya apa, aku tuh nggak sukanya apa gitu ya. Kalau dari kecil dia banyak diatur, coba aku mau coba sekarang. Kalau aku nggak ngikutin aturan, emang kenapa sih? Apa sih efeknya? Oh ternyata bisa juga kok, aku masih hidup kok gitu ya. Mungkin itu yang terlintas di anak-anak. Dan biasanya anak-anak umur segini tuh kan mulai mencoba-coba seperti orang dewasa. Makanya ada anak usia segini tuh mulai merokok, mulai mencoba-cobalah, mulai mencoba-coba. Dan yang paling penting adalah di usia ini prefrontal. Nah, di perkembangan otaknya yang namanya bagian prefrontal itu belum terbentuk sempurna. Apa itu bagian otak prefrontal? Prefrontal itu bagian otak yang berfungsi untuk dia berpikir logik, dia belajar menentukan prioritas yang penting, dia belajar mengendalikan, dia belajar prioritas tadi ya, kemudian dia juga belajar untuk menentukan rencana. Nah, bagian prefrontal belum sempurna, jadi terbayang cara berpikirnya seperti apa, sementara emosi itu kayak jet coaster gitu ya, mudah sedih, mudah senang gitu ya. Nah, terkait dengan kasusnya ponakan atau siapa dari Pak Bagas tadi, anak usia segini banyak melanggar di aturan. Kembali lagi sebetulnya. Kembali lagi bukan karena dia tidak ada figur orang tua, tapi bagaimana saat SD pembentukan kedisiplinannya. Nah, itu tertanam nggak di anak ini, gitu ya. Kami tidak menyalahkan bahwa anak yang tidak ada orang tua itu pasti bermasalah, belum tentu juga, Pak. Gitu banyak juga anak yang tidak ada orang tua, tapi dia bisa berhasil pun banyak. Kembali lagi, makanya tadi saya pertanyaan terakhir itu sebetulnya ada masalah nggak, gitu. Kalau misalnya di SD pembentukan disiplin itu sudah bagus, kemandirian anak sudah bagus, artinya anak sudah mulai memahami nilai-nilai yang baik dan buruk, ini boleh dan ini tidak boleh, dan keluarga walaupun itu bukan orang tua dia anggap sebagai tempat yang nyaman, gitu ya. Tadi yang Mbak Hira sampaikan, anak pasti mau kok mengikuti norma-norma yang berlaku, gitu. Jadi nah ini untuk pelanggaran siapa tadi ponakannya di SMP ini kita cari, karena ini luas banget ya Mbak Hira ya, bisa kembali lagi anak pendisiplinannya sebelumnya bagaimana, atau di sekolah bagaimana kondisinya. Anak ini enjoy nggak di sekolah, Pak? Atau tadinya anaknya manja banget, begitu dia harus masuk ke pesantren dia nggak suka sebetulnya. Anak manja, tiba-tiba shock, dia harus mandiri. Itu juga bisa, Pak. Gitu. Jadi banyak faktor sebetulnya. Atau dia nggak suka di pesantren, saya maunya pulang gitu ya, homesick ya, gitu. Akhirnya dia mengambil jalannya tadi, aku kabur protes, aku nggak suka gitu. Itu juga bisa. Jadi harus dicari akarnya. Bisa berbagai macam faktor, Pak. Kalau dari saya sih itu Mbak Hira gitu. Boleh Iya. Mbak Hira mau menambahkan? Iya, terima kasih Mbak Eva. Saya sepakat yang disampaikan oleh Mbak Eva ya. Pak. Jadi pesantren itu kan sebenarnya adalah sebuah lingkungan ya bagi anak. Dan lingkungan ini kan memberikan tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan bagi anak. Di pesantren itu anak kan harus bisa menyesuaikan diri dengan pertemanannya, bentuk pertemanan seperti apa gitu ya. Kemudian juga aturan-aturan pesantren yang ketat, misalnya yang saya tahu pesantren harus bangun jam 3, misalnya harus sholat tahajud, habis itu harus ngaji, terus habis itu harus sholat subuh berjamaah gitu ya. Nah, ada tantangan-tantangan terhadap aturan pesantren. Kemudian juga ada tantangan terkait akademik, tuntutan akademik di pesantren. Jadi banyak banget sebenarnya hal yang harus anak kuasai gitu untuk pada akhirnya dia bisa adjust atau dia bisa menyesuaikan diri dengan dunia pesantrennya gitu. Kalau ada masalah dengan pertemanan Pak, misalnya dia mengalami bullying gitu ya, dia nggak bisa dapat temen gitu ya, itu bisa jadi sumber stres buat anak. Demikian juga jika dia tidak bisa menyesuaikan dengan
tuntutan aturan seperti yang tadi Mbak Eva katakan, misalnya dia terbiasa dimanja, dia tidak pernah terlatih untuk disiplin. Nah, ketika dia tiba-tiba harus disiplin, dia shock gitu, dan itu akhirnya bikin dia sangat tidak nyaman. Bisa jadi dia menjadi marah gitu. Dan kemudian tuntutan akademik ini banyak banget yang harus dikuasai oleh anak. Misalnya dia harus belajar fokus misalnya, dia harus bisa memanage waktu belajarnya gitu. Nah, dia nggak bisa menguasai pelajaran yang ada di pesantren, misalnya ketika waktunya belajar dia ngantuk gitu kan, dia jadi nggak bisa ngerti yang guru jelasin, itu juga bisa jadi sumber stres buat anak gitu, Kak. Nah, ketidakmampuan anak untuk adjust gitu ya, itu bisa bikin dia merasa nggak nyaman dengan apa namanya, dengan sekolahnya gitu. Dan kabur itu mungkin menjadi salah satu solusi buat anak menghindari ketidaknyamanan itu gitu. Dengan pemikiran dia yang belum matang seperti yang tadi Mbak Eva katakan, faktor apa namanya, biologis, otaknya gitu ya, dia jadi tidak bisa mencari, solusi yang tepat gitu terhadap kondisi dia yang bermasalah dengan pesantrennya gitu. Dan, dan apa namanya, dan barang dan, gini, Mbak Eva dan Ya. Pak Bagja ya. Nah, Iya. saya percaya ya bahwa persoalan mental itu mungkin saya agak-agak, romantis gitu ya, tapi ini ada tentang ini psikologi positif ya. Persoalan mental itu tuh bisa diatasi dengan love, dengan cinta gitu. Nah, barangkali dia juga tidak menemukan itu di pesantrennya gitu. Entah, dari dia tidak menemukan kedekatan, kasih sayang dari apa namanya, dari, guru gitu, dari teman gitu ya. Dia akhirnya, ya melihat melihat pesantren itu sesuatu yang, kering gitu, sesuatu yang tidak membuat dia merasa nyaman intinya, gitu. Nah, persoalannya sekarang tanda tanya buat kita adalah mengapa dia tidak adjust gitu loh terhadap tuntutan yang ada di pesantren gitu. Kenapa dia tidak bisa mengatasi perasaan tidak nyamannya, yang muncul ketika dia itu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di pesantren gitu. Karena banyak juga kok anak-anak yang mengalami hal yang sama tetapi dia bisa mengatasinya gitu. Nah, mengapa anak ini tidak bisa mengatasinya? Itulah mengapa tadi, Mbak Eva bertanya gitu, sebelumnya di rumah seperti apa gitu. Nah, memang penanaman-penanaman, aturan gitu, kedisiplinan diwarnai cinta kasih gitu, ini sebenarnya adalah, sebuah bekal gitu, Pak, untuk pada akhirnya anak, bisa adaptif di lingkungan di luar rumah gitu. Karena, di rumah itu kalau saya sih melihatnya di rumah itu kayak, sebuah tempat pelatihan gitu, tempat dengan kita mendisiplinkan anak dengan cinta kasih melalui, membuat aturan-aturan tapi juga penuh dengan kasih sayang, aturan-aturan itu adalah sebuah, eee, latihan di mana ketika dia hidup di dunia luar, dia juga akan berhadapan dengan aturan-aturan yang dia juga perlu adaptasi gitu, Kak. Nah, besar kemungkinan ketika dia di, rumah yang lama gitu, dia tidak punya pengalaman. Dia tidak punya pengalaman untuk, belajar mengatasi mengat mengata dia tidak punya pengalaman untuk belajar mengikuti aturan gitu. Dan dia juga, mungkin juga tidak merasakan adanya cinta kasih yang cukup mungkin gitu, Kak. Ini Betul. yang, perlu, kayaknya diobrolin ya sama keluarga besar gitu ya, ya Betul. Mbak Eva ya untuk, menyikapi anak ini gitu. Karena, mungkin diajak ngobrol anaknya dengan keluarga besar gitu, ditanya maunya apa gitu. Betul. Betul. Terus dilatih dulu anaknya di rumah gitu, disiplinin dulu di rumah, mumpung masih SMP gitu kan. Iya. Terus ketika anak sudah siap dengan tanggung jawab gitu ya, di rumah diajarin dia, tanggung jawab, misalnya dikasih tugas apa gitu ya, tugas nyapu misalnya kayak gitu, ketika dia sudah disiplin dengan tanggung jawab yang ada di rumah, ketika dia dilempar ke lingkungan yang lain, dia akan lebih terbiasa, akan lebih adaptif gitu. Jadi ini masih banyak perlu yang digali ya, Mbak Hilda, Heeh, gitu ya. iya Pak, Boleh Pak Bagas, semoga terjawab nih Pak Bagas ya. Siap.
Iya, Baik, oke Bu. baik. Berarti harus mungkin bisa digali dengan cinta tadi yang Mbak Hira Iya. nganu. Oh Jadi ya, siap, Bu. di-grab dulu anaknya dengan cinta kasih gitu ya, Oh, siap. diajak ngobrol gitu ya, maunya apa gitu. Kalau ternyata dia memang belum dicerita gitu ya, ada masalah banyak gitu di pesantren dan dia nggak survive di situ, udah merasa tersiksa, kalau buat saya sih nggak usah dipaksain gitu, artinya anak ini belum siap gitu. Jadi, mendingan disiapkan di rumah gitu ya, buat kesepakatan dengan orang rumah untuk menciptakan rumah itu sebagai, lingkungan yang mendidik anak gitu, Pak Bagas. Oke, betul. Jadi Siap. tempat latihan ya, tempat Tempat training. latihan, tempat training. Setuju, Mbak. Oke, semoga terjawab, Mbak Bagas. Ini sebetulnya nyambung banget dengan komentar dari Mbak Puput. Katanya berarti memasukkan anak ke pesantren itu bukan untuk membuat anak disiplin dan jerak. Katanya itu bukan solusi kalau mau. Bukan. Nah, karena banyak katanya anak yang dimasukin ke pesantren setelah lulus malah dia jadi nakal. Iya, nggak boleh. Itu artinya menghukum anak masuk ke pesantren. Aduh, itu lebih kacau lagi. Oke, terima kasih banyak. Ini sepertinya di kolom chat sudah habis dan ini juga sudah jam 5. Kasihan Mbak Hira sudah punya agenda yang lain. Terima kasih banyak Mbak Hira. Tadi pemaparannya, ilmunya, juga jawaban-jawaban dari Mbak Hira sudah sangat banyak membuat insight gitu ya. Mudah-mudahan berguna untuk adik-adik dan ibu bapak semua. Hatur nuhun Mbak Hira. Terima kasih banyak. Sedikit closing statement mungkin dari Mbak Hira. Monggo silahkan. Apa ya? Apa ya? Closing statement. Paling itu aja ya. Kematangan itu ya Mbak Hira ya. Benar-benar. Ini sih teman-teman mungkin hanya ingin sekedar berbagi pengalaman hidup gitu ya. Artinya kita itu kan sebagai manusia akan selalu berada pada suatu lingkungan yang men-challenge kita, teman-teman. Kita di kuliah gitu ya, akan ada tuntutan-tuntutan dari perkuliahan gitu yang harus kita penuhi gitu ya. Kemudian juga kita sebagai nanti menikah, kemudian kita bekerja. Jadi sebetulnya hidup kita ini adalah rangkaian tantangan. Betul. Menurut saya kita juga tidak perlu untuk stres gitu ya, gitu teman-teman. Karena bagaimanapun setiap masalah itu ada solusinya. Asalkan kita mau belajar, itu aja sih. Belajar untuk terus mengembangkan diri gitu. Seperti atensi ini mengajak kita semua untuk belajar gitu. Keren banget. Yang penting mau belajar gitu. Jadi tantangan-tantangan ke depan insya Allah bisa kita respon gitu. Betul. Oke, aduh keren banget closing statement-nya. Hatur nuhun, terima kasih banyak Mbak Hira. Sama-sama Mbak Eva. Baik, kalau begitu kita akhiri. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Ditunggu untuk tema dan jadwal seminar atensi berikutnya. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Nuhun Mbak Hira, Mbak Evi, nuhun. Ada Mbak Evi, Pak Ali, terima kasih, Pak Bagas semua, monggo. Oke, sehat semua ya, saya izin. Assalamualaikum. Salam, izin saya tutup ya.